Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam Renungan Insani pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa membuka pikiran dan hati kami untuk belajar berdoa kepadamu. Semoga dalam renungan ini Engkau membuka hati kami sehingga kami tahu bagaimana cara berdoa yang tepat kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, dalam ajaran Yesus tentang doa hari ini kita diberikan beberapa pelajaran. Dari doa yang paling singkat, doa yang sederhana, yaitu doa Bapa kami. Ini mau menanggapi doa-doa yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menurut Yesus dipandang sebagai doa yang bertele-tele dan kadangkala mengungkapkan sebuah doa yang jauh dari pengalaman hidup. Doa-doa mereka kadangkala ditujukan untuk orang dan bukan untuk diri mereka. Maka itu Yesus memberikan doa yang singkat, mengena, dan juga tertuju kepada relasi yang paling intim dengan Allah dan dengan sesama. Dalam doa Bapa kami itu kita melihat ada 7 permohonan. Permohonan yang pertama itu ditujukan kepada relasi antara manusia dengan Allah, yaitu permohonan supaya nama Tuhan dimuliakan. Kemudian permohonan yang kedua adalah memohon kerajaan Allah supaya datang. Dan yang terakhir, untuk relasi Allah dengan manusia, relasi manusia dengan Allah itu adalah permohonan supaya kehendak Allah yang terjadi di bumi sebagaimana kehendak Allah terjadi di surga. Lalu kemudian 4 permohonan berikutnya adalah berkaitan dengan hidup manusia di dunia yang berkaitan dengan relasi dengan sesama. Permohonan memohon rezeki yang secukupnya. Kemudian permohonan mengampuni kesalahan, artinya memohon pengampunan atas kesalahan diri. Nah, kemudian permohonan pengampunan akan kesalahan ini diikuti dengan perkataan di belakangnya, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, ada sebuah konsekuensi dari sebuah permohonan dan akhirnya harusnya terjadi juga pada diri kita. Kemudian permohonan berikutnya adalah tidak membawa ke dalam pencobaan. Dan yang terakhir adalah manusia memohon pembebasan dari yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta insani dimanapun Anda berada. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak sadari apa yang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Kadang-kala kita memohon rezeki,
berkat, kelimpahan rezeki dari Tuhan, tetapi kita lupa bahwa kita tidak pernah membagi rezeki itu kepada sesama yang berkebutuhan, yang sungguh membutuhkan. Maka kalau kita berdoa, kadangkala mungkin kita merasa bahwa doa-doa kita tidak didengarkan. Karena apa? Karena doa yang kita minta itu sebenarnya bukan kita yang sangat membutuhkannya, melainkan orang lain, maka Tuhan memberikannya secara adil kepada orang lain. Dengan kata lain, Tuhan mengabulkannya untuk orang lain supaya adillah hidup ini tentang kebutuhan hidup bersama. Kadangkala pula kita memohon sesuatu dalam doa kita, tetapi kita tidak berani menerima konsekuensi untuk diri kita sendiri. Sama seperti dalam doa tadi dikatakan, ampunilah kesalahan kami. Tapi untunglah Yesus dalam doanya menekankan, seperti kami pun mengampuni orang lain. Kadangkala kita setiap saat memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, tetapi di lain pihak kita tidak mewujudkan pengampunan itu bagi sesama kita dalam hidup kita setiap hari. Ini mau memberikan gambaran bahwa ketika kita berdoa, kita juga siap menerima konsekuensinya terhadap praktek hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta insani dimanapun Anda berada. Rupa-rupanya pengampunan yang dimaksudkan Yesus ini merupakan salah satu cara untuk menemukan atau mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa pun tidak akan mengampuni. Maka tentulah jika kita mohon pengampunan, pertama-tama kita harus melihat relasi kita dulu dengan sesama, apakah kita juga murah pengampunan, sehingga kita yakin bahwa Allah akan memberikan kemurahan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Dengan begitu kita bisa berdoa dengan tenang, baik, dan juga sesuai dengan konteks hidup kita yang sangat nyata yang kita alami, dan bukan menurut konteks hidup orang lain, bahkan bukan di luar konteks hidup kita. Hidup ini hanya bisa diceritakan kepada Tuhan kalau itu nyata dalam hidup kita. Doa akan menjadi mujarab jika kita mewujudkan doa-doa kita itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab kita tahu dan kita yakin bahwa apa yang kita buat seturut dengan kehendak Allah akan dibuat juga oleh Allah untuk diri kita. Doa yang singkat, doa yang to the point, dan doa yang penuh dengan kepercayaan akan memberikan sebuah kekuatan berkat rohani untuk kita, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan baik. Kadangkala kita sebagai manusia lebih banyak meminta ketimbang dimintai orang. Kadangkala itu doa adalah doa untuk meminta, tetapi kita lupa bahwa ada juga permintaan Tuhan atas diri kita supaya doa-doa kita itu menjadi mujarab, dan doa-doa kita itu merupakan konektivitas antara hidup real, hidup saya setiap hari, dengan hidup saya dengan Tuhan. Maka marilah kita mohon, semoga Tuhan senantiasa menguatkan hidup kita, sehingga kita berani menerima konsekuensi doa permohonan kita kepada Tuhan, supaya hal itu juga terjadi pada diri kita, dan kita wujudkan dalam kehidupan kita secara nyata. Doa berakar dalam pengalaman hidup kita, dan bukan dalam pengalaman orang lain, melainkan diri pribadi kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Semoga Tuhan membantu kita untuk menemukan doa yang tepat, doa yang mujarab, dan doa yang berakar dalam kehidupan iman kita. Semoga Tuhan membantu kita sampai ke sana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pencinta insani dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri renungan ini, marilah terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, tumbuhkanlah dalam diri kami kesadaran akan kisah nyata hidup kami yang boleh kami ceritakan dalam doa-doa kami. Semoga doa kami mengungkapkan senantiasa pengalaman iman kami yang nyata dalam relasi kami dengan sesama dan dalam relasi kami dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, orang-orang yang senantiasa bersama dengan kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh karya baik hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.